Bang Rasman. Bang Rasman. Duduk dulu, Bang. Kami minta hakim diganti seluruhnya. Nyo, Bang Seti People. Wah, kembali lagi bersama Nyonya dan Mamang, ini dia bocah olo-olo juga si Pakun yang lagi gigit mainannya dua topi mangkok. in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. hari ini tadi siang ricuh sericu-ricuhnya jadi sejadi-jadinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kalau nggak salah ya. Sejujurnya nih aku yang suka nonton persidangan terutama public figure ya, belum pernah ngelihat yang sericuh ini saat persidangan Bang Rasman, di mana hari ini tuh Bang Hotman tuh kan dihadirkan sebagai saksi tuh. Jadi majelis hakim meminta karena akan ngebahas perihal asusili, seperti yang udah meminta tertutup saat part ngebahas asusilinya, sama seperti saat persidangan FS, juga di case Vina gitu. Tapi nggak terima dari pihak Bang Rasman. Akhirnya ricuh, bahkan sempet ada kontak fisik antara Bang Rasman dan Bang Hotman gitu ya. Walau sempet dipegang gitu. Nah, terus juga dipisahkan oleh pihak setempat. Nanti kita lihat aja detailnya seperti apa. Tapi pertama ini dulu meluncur. Ninyo. Yes. Kita buka dari as always Intent Investigation. Ini tadi live-nya. Dengan judul Breaking News Chaos Suasana Sidang Rasman Arief Nasution dengan Hotman Paris. Jadi sebenarnya dari awal tuh masih berjalan dengan ya udah mulus aja gitu. Kalaupun panas ya masih perang-perang dingin gitu doang gitu. Nah cuman pada saat momen majelis hakim saat akan memeriksa kesaksian Bang Hotman, karena ini terkait isi sili ya, seperti yang udah yang kemarin ramai di kasus FS, terus juga saat sidang PK kasus Vina gitu kan, bahkan untuk ngebahas sperm pun nanti deh dibikin tertutup gitu ya. Karena ada kaitan dengan isi sili gitu ya, asusila gitu. Jadi akhirnya dibikin tertutup dulu part itunya. Nah, ini saat momen dibikin tertutup dan momen tim Bang Rasman tidak terima kalau sidang dibikin tertutup. Menit 1:54 nanti memang lengkap ya karena durasinya sejam setengah. Ceki Play. Baik, sebelum kami memeriksa saksi ini, kami akan menyatakan setelah kami bermusyawarah bahwa sesuai dengan pasal 153 ayat 3 menyatakan bahwa setelah persidangan dibuka oleh ketua majelis hakim dan melihat makin perkara ini ada menyangkut tentang kesusilaan, maka majelis berkesimpulan akan menutup persidangan ini untuk umum sesuai dengan pasal 153 ayat 3. Untuk itu majelis menyatakan persidangan ini tertutup untuk umum. Silakan kalau langsung tuh. Kita potong dulu sebentar. Teman-teman wartawan pun udah pada ngeh, makanya dari tadi kita bisa dengarkan oke gitu. Karena kalau kemarin Santi People ngikutin kasus Vina pun ya ada part tertutupnya saat ngebahas soal perihal tindakan asusilinya gitu kan. Kan ini selain ITE pencemaran nama baik ada juga asusilinya. Nah, part asusilinya ini loh yang mau ditutup. Iya, memang, dan setahu kita peraturannya memang begitu kan dari kemarin-kemarin juga. Nah, ini nih saat kita lengkap ke beberapa menit kemudian saat tim Bang Rasman mulai protes nih meluncur. Ninyo. 251 ceki. Play. Hotman harus ini seharusnya tidak ada yang tertutup ya. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana, dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang hadir yang mulia, kami minta supaya media meliput secara live yang mulia. Tapi kasus Vina juga dibikin terbuka tertutup, Bang. Kemarin Santi People juga kebetulan ini kita ngikutin banget gitu, dibikin terbuka tertutup pada saat ngebahas asusilinya tertutup gitu. Walaupun viralnya edan banget kan kasus Vina, tetap dibikin terbuka, begitu bahas asusili tertutup gitu. Selebihnya
selebih dari di luar pokoknya dari di luar asusilinya. Pokoknya terbuka aja. Iya, tolonglah lanjut lagi. Lanjut. Jadi ketetapan majelis hakim kami berpegang hanya pada Apa yang mulia? coba baca 153. Bukan, maksud kami Sebentar. di pokokmu yang mulia. Baca selain anak keturunan kami sudah baca dan sudah menjadi ketetapan apa yang sudah kami ucapkan tidak akan kami tarik lagi. Silakan ajukan keberatan dalam nota pembelaan saudara keberatan silakan sampaikan itu saja. Yang mulia, kami bukan takut hakim tidak adil. Kami sangat ingin hakim dan kami percaya akan berlaku adil. Tapi di kasus ini yang mulia, jelas bahwa saudara Hotman ini sudah menyebar beberapa informasi bertahun-tahun yang mulia. Jadi masyarakat ingin membuktikan. Sebentar, itu persoalan luar persidangan. Begitu di persidangan kami menganggap ini menyangkut ada. Mohon yang mulia, izin yang mulia. Kami memohon sekali lagi, ini permohonan kami yang memang harus didengarkan. Kami tidak akan berdebat. Kami sudah nyatakan tertutup. Itu sudah dimusyawarahkan. Silakan. Kami sudah bilang di mana-mana yang mulia. Tolong kebijaksanaan yang mulia. Mohon izin yang mulia. Ini juga mulia. Saya tidak pernah selama ini protes yang mulia. Sebentar. Kalau begitu tidak usah diadili, penjarakan saja saya yang mulia. Duduk. Saya minta yang mulia berlaku adil. Perintah majelis duduk. Saya pengacara yang mulia di sini. Silakan. Yang mulia saya pengacara di sini yang mulia. Silakan. Saya bukan orang yang tidak menjalankan tugas. Yang mulia. Kami hormati Yang mulia. kita tidak boleh kotor-kotor ya mulia. Kalau nanti persidangan yang mulia. Kalau yang mulia Kasus ini sudah final yang mulia. tidak usah sidangkan. Semuanya harus melihatkan seluruh dunia. Kami tidak usah sidang yang mulia. Sudah lama yang mulia. Ini disertifikasi harus disertifikasi juga. Pasti ada kemana yang mulia. Kami sekarang Kami minta dipertimbangkan yang mulia. sampai Kalau tidak, bersama majelis hakim. kalau tidak usah kami sidang. Kita bertahan. Kita bertahan. Berbuka. Saya tidak takut. Nah, ini nih. Wow. Ntar mama kasih shot yang lebih jelas ya, ada dari lensa RTV kalau nggak salah ya. Tapi aku mau agak salfok gitu, Mam. Apa gimana? Ya itu mungkin sebenarnya cuman megang gitu doang, cuman Ya. jadi sigap banget biar nggak terjadi apa-apa mungkin ya. Karena memang sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Iya, memang diusahakan tidak ada kontak fisik gitu, biar menghindari sesuatu yang tadi kamu bilang itu. Iya. Nanti juga ada kalau nggak salah penjelasan dari Bang Rasman, klarifikasi bahwa saya nggak mau menyerang atau apa, saya cuma mau ngebisikin katanya. Iya nanti Iya. kita play nih. Tapi balik lagi, walaupun sempat memanas tadi itu ya, tapi aku ngeliatnya masih tetap terkontrol. Nah pas momen yang nyamperinnya itu loh, kan dimana kita tahu nih kencang-kencangannya sudah lama nih. Iya. Akhirnya bisa head to head, depan-depanan, terus ada kontak fisik walaupun cuma megang doang. Mungkin nggak tahu ya ini tim bodyguardnya apa, Mungkin, bodyguardnya Bang mungkin. Hotman yang akhirnya sigap. Daripada terjadi sesuatu langsung sigap akhirnya menghalangi. Iya. Wow, di situ tuh wawe bahkan ada juga Bang Firdaus apa kalau nggak salah sampai naik ke atas meja gitu. Nanti ada klarifikasinya, kita play juga ya. Kemungkinan sih juga ini Mang ada dari pihak pengadilannya juga kali Oh, biar mungkin. ya balik lagi jaga-jaga gitu ya. Jangan sampai ada kenapa-kenapa gitu, apalagi ini kan di ruang pengadilan gitu ya, ruang persidangan gitu. Iya. Nih Ninyo, kita geser ke yang lebih jelas gambarnya muncul. Cus. Ninyo, Ya. dari lensa Indonesia RTV. Rasman Nasution terlibat keributan dengan Hotman Paris. Bukan ribut, mau ngebisikin kan katanya. Ceki-ceki. Play. Nah ini nih. Tidak bisa hakim ganti. Oh ini protes. Selama ini saya
diam. Mentang-mentang ketua hakim macam saya takut. Takut apa saya sama dia? Ini pencemaran nama baik. Ini pencemaran nama baik, bukan korupsi, bukan bukan dosa, bukan apa. coba-coba. Hukum Indonesia sudah bobrok. Hakim harus diganti. Pilihannya kalau nggak online, majelis ganti. Yes. Kalau live online, majelis ganti itu live. Udah itu jawaban dari saya. Saya kuasa hukumnya. Live pak, transparan pak. Tapi kalau dilihat dari kacamataku gitu ya, kayaknya kalau ngebisikin nggak tahu ya, cuman kayak agak kencang aja gitu begitu dipisahin kayak gitu, kayaknya tetap emosi juga sih. Iya, padahal nggak tahu ya, dari kacamata awam aja ya. Kalaupun mau nyamperin tapi nggak perlu ada kontak fisik gitu. Ya udah nggak perlu ada pegang, walaupun cuma megang masih nyamperin aja. Kalau nggak dari situ aja tuh, kan kencang suaranya tuh, semprot aja gitu, ngegas aja dari situ. Dari sini ke tempat duduk saksinya gitu kan, dari situ aja biar kedengeran. Karena penasaran juga apa yang diomongin gitu, penasaran juga. Tapi balik lagi setelah tidak terimanya tim Bang Rasman saat majelis hakim memutuskan untuk dilakukan persidangan secara tertutup, mengingat ini membahas perihal isi silinya gitu. Tadi kita sempat mendengar sekilas bahwa tim Bang Rasman menuntut agar majelis hakim diganti jika tidak mau persidangan terbuka gitu persidangan lah ya. Saat bahas asusilinya ini dibuka gitu. Kalau nggak boleh live, nggak boleh dibuka, ya udah ganti majelis hakimnya gitu. Itu bentuk protesnya gitu. Iya. Cuman kan gimana ya, mau diganti pun juga tetap bakalan ditutup juga kan pasti. Iya. Makanya aku mau minta tolong ke teman-teman Santi People, siapa tahu Santi People ada pernah ngelihat persidangan saat case ngebahas isi silinya, terserah apapun itu perkaranya, tapi pada saat poin ngebahas isi silinya tertutup, itu ada nggak yang dibuka gitu? Pengen tahu juga, takutnya memang kurang informasi gitu. Iya. Kita kasih next moment. Just. Nio. Yes. Sebenarnya kalau mau dirantruhin itu kurang lebih kayak setengah jam bahkan lebih gitu. Protesnya, luapan amarahnya, luapan emosinya. Setelah yang tadi sempet kontak fisik itu, itu sampai setengah jam. Iya, banyak banget protesnya gitu. Cuman di sini Mamang mau nge-highlight beberapa poinnya gitu. Ini poin pertama dari Unlocked. Sidang Rasman versus Hotman Paris Ricu ini dari menit 5:57 saat Bang Rasman seusai protes, terus juga mendeklarasikan meminta agar majelis hakim diganti ceki-ceki. Play. Penetapan pertama sudah ditetapkan bahwa persidangan ini dilaksanakan di lain. Jangan coba-coba. Saya tidak takut, hakim harus diganti. Pokoknya masih ricu aja sampai setengah jam kurang lebih. Dennis mana? Tuh. Akan kembali. Oke, ini balik lagi langsung. Udah, kamu gak usah, tenang aja, Triano. Hakim itu pun sekarang bobrok juga, bos. Udah gak ada. Jangan coba-coba. Ini adalah dikirim hakim ini. Biar merah ini. Kami pengen majelis diganti. Yes, majelis diganti. Gini, pilihannya Kalau nggak online, kalau nggak ada online, majelis ganti. Yes. Kalau nggak ada online, majelis ganti itu live. Nah itu aja jawaban dari saya. Saya kuasa hukumnya. Kalau online, majelis ganti. Transparan pak. Etika live pak. Etika live pak. Semuanya live.
mikirnya ya kalau diganti tetap ditutup juga nggak sih? Iya. Kalaupun dipaksain live, nggak akan bisa rilis nih. Betul. Kalau aku dari kacamata media ya, nggak akan bisa rilis. Jadi kalau naik di TV, kalau ngebahas isi sili gitu kan, otomatis kan ya apa adanya gitu, tidak ada sensor ya nggak di persidangan kan. Keliput bisa ditegur KPI. Kalau ke media digital aku nggak tahu TikTok. Kalau ke YouTube bisa kena community guideline. Iya. Misalnya dia ngebahas ada apa nih? Ada ngirim fotonya gitu kan. Ya otomatis nggak kesensor. Yang di persidangan kan ya apa adanya yang ada di chat itu kan. Iya. Videonya gitu. Jadi bingung juga kalau di live-in kepentok ini apa namanya aturan peliputan medianya, bisa kena KPI ataupun di YouTube ya community guideline bisa kena gitu. Kalau aku sih lebih ke ini Mang. Kalau mau ngebandingin sama pas kasus Vina kemarin gitu ya, pas persidangan PK itu kan posisinya nih sama, istilahnya sama-sama mengelak mereka tidak melakukan gitu kan. Ya tapi tetap tertutup. Iya, gitu iya, kan? iya juga ya, bingung juga kan. Iya. Aduh, ini gimana tuh, tolonglah Santai People. Coba kita lengkapnya lagi meluncur. Just. Iya. Yes. Ceki. Play. Dong, Indonesia kapan sih pecah bener-bener? Kok ditutup-tutupi gitu? Kenapa? Kecuali perkara pelecehan seksual. Persidangan pertama terbuka untuk umum. Jadi begini ya Dinda ya, kita minta sediakan layar. Untuk apa? Biar masyarakat tahu. Biar prestis. Yang cabul siapa? Yang mesum siapa? Biar semua pembuktian. Kita mau membuktikan bahwa yang cabul siapa? Dia selama ini menuduh Rasman Arif, padahal itu perbuatan dia sendiri. Jadi kita punya dokumen, makanya kita minta layar, makanya terbuka untuk kita mau membongkar. Ini undang-undang ITE terkait dengan bulan. Itu dia harus mempertanggungjawabkan undang-undang ITE. Masalah pencemaran nama baik, nggak ada kaitannya. Gitu loh. Karena Hotman Paris di BAP dia bilang dia pernah kenapa mau check-in. ditutup-tutupi? Terus dia katanya sesuai hakim tidak sesuai ekspektasi, yaitu keras sudah dioperasi, itu BAP loh. Nah berarti dia check-in, berarti dia memang melakukan pencabulan suka dibayar atau sukarela kita nggak tahu, yang penting harus dibuka. Tuh kan ada bahas-bahas soal susu keras kan, karena sudah dioperasi tidak sesuai ekspektasi katanya. Nah itu dia aku mikirin kalau misalkan oke lah ya udah dibuka, diliput secara live. TV pasti kepentok TV naikinnya akan susah gitu. Di YouTube juga nggak akan bisa kan. Nah di YouTube yang aku masih jadi pertanyaan nih, apakah ada gambar atau berupa chat atau berupa apa? Yang jelas rawan kepentok community guideline gitu. Iya. Kayak mungkin teman-teman pemilik channel YouTube kayak tidak mau mempertaruhkan channelnya deh untuk kena strike community guideline gitu ya. Itu juga yang dibingungin. Kalaupun disiarkan secara live, boleh dibuka, boleh diliput. Ada nggak yang berani ngeliputnya nih gitu? Karena kan ini topik sensitif itu sih. Betul. yang aku masih pikirin gitu. Tolong ya. Kita kasih next momennya deh. Just. Inyo. Ya. Lengkap ke menit 34 nih. Aku suka dari Unlocked ini, gambarnya bagus soalnya. Ninyo, saat humas kalau nggak salah, humas dari pengadilan mencoba menenangkan kali ya, memberikan informasi, tapi tetap kisruh. 3437 ceki. Play. Saya di sini humas. Ini saya bicara di sini bukan dalam kapasitas persidangannya. Saya hanya mengambil alih supaya persidangan berjalan lancar. Siap. Apa yang terjadi di ruang persidangan tanggung jawab ketua majelis hakim. Dalam hal memimpin persidangan. Ya. Kemudian kami berharap jangan sampai selain petugas itu ada di dalam ruangan ini dari sana. Ya, selain petugas. Ya, selain petugas. Enggak, ini Bapak mau ngomong apa nih sekarang? Sebentar. Saya mau ngomong sebentar berjalan persidangan ini. Sebentar. Bang Rasman. Bang Rasman. Duduk dulu Bang. Iya, sama tahu. Bang Rasman, ayo, datang yuk.
aku salvok sama celetukan teman-teman wartawan. Mungkin pengen kejelasan dilanjut atau enggak nih sidangnya nih gitu. Makanya kalaupun enggak, mungkin teman-teman wartawan yang sekarang ngeliput mau lari ke titik lain untuk nyari liputan lain begitu mungkin ya. Makanya ayo dong, aduh pegel nih gitu kan. Dari kita sempat dengar celetukan pegel kan. Tolonglah lanjut lagi. Lanjut. Kami minta hakim diganti, Pak. Persidangan berjalan. Hakim diganti. Hakim diganti. Tidak ada hakim diganti. Ada diganti. Hakim yang kami mau. Diduga masuk angin. Sudah masuk angin katanya. Diduga masuk angin, Pak. Oh, diduga masuk angin. Duduk dulu lah, Pak. Ayo Bang, duduk dulu ya, pegel di kaki nih. Ayo. Sebentar dulu ya. Saya boleh berbicara izin? Ya. Kami tidak ada tanda jawab di sini. Ya. Saya hanya tadi dilapori ya. Kemudian saya lihat sendiri ini berjalannya masih belum berjalan dengan baik ya. Ya, paham ya? Nah, kemudian supaya ini berjalan dengan baik, ini akan dimulai persidangan lagi, akan dibuka skosnya. Kami tidak mau lagi dia. Kami ganti aja, Pak. Kami minta diganti. Diduga masuk angin, Pak. Kami menduga masuk angin. Kami minta diganti. Bapak mau nyampaikan apa ini? Tuh maju lah. Kami menduga majelisnya masuk angin. Kami karena mulai dari awal kami sudah melihat dia tidak adil. Pertama menekan, selalu ngomong apa yang otoritas. Oke? Yang kedua Mengancam juga. penetapan yang berbeda. Oke? Satu lain. Yang kedua ambil foto. Tertentu hari ini tidak terbuka dan tidak ada. Yes. Kami tidak mau lagi dia. Yes. Titik. Kami menduga masuk angin hakimnya. Tidak langsung boleh. Hakim verifikasi. Dan kami minta diganti. Dan kami tidak mau. Kami minta diganti. Kami duga majelisnya masuk angin. Kami berhak kita ganti. Ya intinya masih kencang-kencangan meminta majelis hakimnya diganti. Karena merasanya dari awal sudah nggak adil dan segala macamnya. Tapi ini kalau dikabulkan bisa jadi sebuah terobosan berarti di dunia persidangan gitu. Bisa request ganti majelis hakim kalau sekiranya nggak serak dalam artian kok ini nampak tidak adil gitu kan dari point of view terdakwa gitu. Nggak tahu ya apakah, tapi kayaknya kemungkinan kecil deh untuk bisa dikabulkan gitu. Tapi nggak tahu, Santi People gimana? Pernah nggak kebetulan nontonin sidang yang pihak terdakwanya minta ganti majelis hakim gitu dan dikabulkan gitu, biar ada referensi juga gitu. Tapi jadinya lucu juga nggak sih Mang kalau misalnya misalnya boleh diganti gitu kan. Nanti pas ada majelis penggantinya ternyata begini lagi, minta diganti lagi gitu sampai dapat yang pas gitu. Nggak tahu sih, kan tadi dia bilangnya kalaupun nggak mau online atau nggak mau live, ya minimal diganti. Jadi yang aku tangkap sih kalaupun diganti nggak live pun nggak apa-apa asal diganti gitu. Karena tadi kan sempat dibilang dugaannya yang ini nih masuk angin gitu ibaratnya ya, sudah tidak adil sejak awal begitu. Tolonglah ya. Kita karena ini cukup ricuh nih ya, kalau kita lihat nih ternyata lebih dari 30 menit deh ricuhnya ya. Kita Santi People yang mau nonton fullnya bisa ke channel Intense atau ke Unlocked. Mama mau nyari momen lain lagi meluncur. Nio. Ya. Yang momen ini rame banget, dimana kita tahu Bang Firdaus tuh di TikTok kan terkenal banget ya. Ini momen Firdaus Oibobo naik ke meja persidangan, ada klarifikasinya. Ini lagi rame banget, FYP banget di TikTok. Iya karena Bang Daus ini di TikTok memang lagi hype banget gitu. Ceki. Play. Tapi karena saya melihat klien saya diintimidasi, dicekek lehernya, ya wajar lah. Tapi dibilang tadi katanya melakukan dugaan menghina kepada pengadilan. Oh tidak dong.
sidang sudah ditutup, Pak. Oh, sudah Tidak ada. selesai. Sidang sudah ditutup. Kalau sidang masih berjalan, saya nggak berani. Oke. Itu berkaitan kode etik. Karena sidang sudah ditutup dan karena sidang itu sudah ditutup, mereka melakukan tindakan hakim main hakim sendiri terhadap klien saya. Oh, nggak bisa itu. Itu loh. Makanya saya jadi gowang gitu. Jadi Superman. Iya, gitu. Ya harus lah. Karena harus diganti. Nggak bisa. Ini berjalannya tetap begini terus. Keributan ini karena hakim kok. Ya, ribut ini karena hakim dari awal tuh tunjuk. Sementara kalau bicara dengan jaksa penuntut umum baiknya bukan main. Tapi kalau mau kita, apa kamu? Kamu, ini hakim apa? Apa ini nih? Bingung gua jadinya. Prosesnya berapa lama sih Bang untuk pengajuan penetapan hakim Tanggal baru? 20 akan ada sidang baru, ya. Sidang diundur kan? Penundaan sidang tanggal 20 akan ada hakim baru. Itu udah. Saya minta ya hakim baru. Itu udah dipastikan atau Udah nanti? pasti, udah pasti. Kalau hakim nggak dikasih yang baru, kami nggak akan mau sidang. Katanya klarifikasinya karena ya memang momen itu terjadi saat ada, balik lagi aku nggak tahu itu tim pengamanan di persidangan atau tim pengamanan Bang Hotman yang 2 orang maju berupaya untuk memisahkan Bang Rasman. Nah pada saat ada kontak fisik ke Bang Rasman, nah itu dari tim katanya Bang Daus merasa nggak terima kliennya digituin, akhirnya naik ke atas meja. Itu adalah ungkapan ketidakterimaan saat kliennya ibaratnya ada kontak fisik juga gitu oleh orang luar gitu ibaratnya itu. Terus juga di nanti tanggal 20 kemungkinan akan ramai lagi ya. Karena tadi Bang Daus menyebutnya harus diganti. Kalaupun majelisnya nggak diganti, nggak akan mau sidang. Dimana kalaupun jadi di 20 diganti nggak diganti, ini bakal tetap ada daya tarik tersendiri karena agendanya adalah pemeriksaan saksi, di mana saksinya adalah Bang Hotman. Ini apa pasti ditunggu-tunggu gitu oleh teman-teman netizen itu, walaupun itu tertutup, setelahnya pun pasti akan ditunggu gitu momen doorstopnya. Gimana Bang? Tadi ngomongin apa aja Bang? Gimana Bang? Akan ada apa Bang? Itu. Dan setauku waktu itu siapa yang bilang ya, Pak Susno atau Pak Ugro Seno gitu yang bilang ya, kalaupun gak datang ya justru rugi di merekanya karena persidangan bakal tetap jalan gitu gak sih? Ya sepertinya begitu. Iya seingat aku ya. Tapi nanti kita lihat lagi aja seperti apa ya. Sekarang kita kasih next moment ya. Ninyo, dari Mama L katanya sih the captionnya Rasman minta bantuan Prabowo apa gimana? Ciki-ciki Play. Pak Prabowo, Bapak selalu dibawa-bawa Hotman dalam postingan dia. Bilang-bilang klien, itu cara yang saya duga untuk mempengaruhi orang supaya takut. Ini harus ditegur Pak. Saya 2014 tim dari Bapak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa. Ada jejak digitalnya. 2019, 2024 juga. Jadi Pak Presiden jangan mau ya. Bapak datang ke pesta diumumkan 3 jam lah ini klien saya itu presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan saya akan buktikan bahwa hakim tidak bisa diintervensi. Karena saya yakin Pak Presiden orang lurus. Kalau jasa kami sama-sama berjasa. Setuju? Kami tidak ingin perkara ini dimasukkan dalam polisi. Ini bukan tawuran. Pakai toga ya. Pakai toga. Tidak ada polisi yang tajam. Polisi itu saya yang pasang badan terus sampai kemarin. Betul. P21 dipaksakan. B21. Jadi intinya ini patut diduga ini penuh settingan. Ya, Mulai P21. karena memang pelapornya Hotman Paris. Bayangkan dari mulai pelaporan di Mabespori, ya kasus remeh-temeh di BAP-nya di Mabespori, bayangkan. Hampir 3 tahun. Ya, lalu pengadilan begini rupanya ini. Oke, tapi menurutku nggak salah juga bilang Pak Prabowo itu adalah klien saya. Karena kemarin kan pas di sidang MK kita bisa lihat ya leader PH-nya itu ada Bang Hotman, Prof Oto sama Prof Yusril. Iya. Nggak salah sih sebenarnya. Iya, nggak salah kalau bilang Pak Prabowo itu klien saya. Iya, karena pas sidang itu jelas kan pengacaranya pakai siapa di sidang MK. Iya. Iya, nggak salah juga memang Pak Prabowo itu presiden Indonesia gitu. Tapi kan nggak salah juga kalau Pak Prabowo itu kliennya Bang Hotman. Mungkin di sini Bang Rasman beranggapan statement Prabowo klien saya itu digunakan Bang Hotman untuk mengintervensi proses peradilan dari mulai kepolisian sampai ke persidangan mungkin gitu kali ya, gitu kayak ngapain lu bawa Pak Prabowo gitu kali ya. Soalnya kalau soal ya gimana ya, nggak salah juga di sidang MK ada Bang Hotman kan, Bang Hotman, Pak Oto sama
Pak Yusril. Iya. Gimana? Cuman komennya dari Bapak sayang anak, Pak Prabowo lagi urusin yang 3 kilo, belum ada waktu urusin yang 200. Gas kan maksudnya kan, gas 3 kilo, kalau gas yang 200 LPG kan? Iya, kalau gas yang 200 kilo belum. Gitu. Maksudnya tolong lah ya. Satu-satu ya. Iya, kita ke nextnya. Just. Nio, dari Inten sedikit highlight soal deklarasi meminta pergantian majelis hakim. Menit 259 ceki-ceki. Play. Kami sudah bersepakat tadi dengan tim 3. 1, surat kita sudah masuk lewat ketua tim Pak Lecu. Mana Pak Lecu tadi? Pak Lecu mana sini? Beliau sudah komunikasi dengan ketua PN, betul ya Pak Lecu ya? Bahwa kami minta hakim diganti seluruhnya. Yes, seluruhnya. Ya, ganti seluruhnya. Termasuk kalau diperlukan panitra. Tapi kalau panitra tidak terlibat dalam hal ini kami lihat, silakan. Tapi hakim minta diganti seluruhnya. Pertanyaannya, bolehkah hakim diganti? Boleh. Boleh. Ketika kita melihat bahwa ketua majelis, anggota majelis tidak berjalan secara profesional dan netral. Jadi nggak usah kami dibentak-bentak ini itu, nggak ada. Ya. Yang kedua, kami minta wartawan bisa menyiarkan secara live semua persidangan ini. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Kalau yang 3 ini tidak dipatuhi, kami tidak akan datang persidangan. Mau tangkap, tapi seluruhnya akan bereaksi. Dan kita tidak akan diam. Dan ini potret penegakan hukum yang dipaksakan. Bayangkan sudah ribut di dalam ruangan, dia masih bilang, kami tetap pada pendirian. Bahwa kami akan tetap menjalankan. Kalau saudara tidak datang, nanti akan tahan. Ganti. Kau masih malu kau. Kau masih malu kau. Lihat hijabmu. Lihat usiamu. Istri saya, Ibu Ade yang tahu cerita ini bagaimana iklim hakim. Ibu Eli juga tahu. Anak saya datang. Ini Dokter Rizka. Ini Eca. Apa? Saya suruh mereka datang biar mereka dengar. Apakah ayahnya yang mesum atau orang yang ada di sana. Makanya kami minta Hotman, bawa istrimu, bawa anakmu, biar kau bisa lihat suamimu itu seperti apa perilakunya. Jadi inilah poin dari kami. Dari sini kami akan bergerak ke PTSP, menyampaikan surat, dan Bapak Prabowo, Pak Presiden, jangan tolong ditegur Hotman ini bolak-balik posting. Seolah-olah dia orang paling dekat dengan presiden, bilang-bilang klien, Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau cerita jasa, saya pun berjasa ketika Bapak Prabowo Hatta maju 2014. Dan Hotman tidak kemana-mana, dan kita nggak pernah posting. Saya juga pernah pengacara, pejabat negara, petinggi Polri. Tidak pernah saya posting berkali-kali. Ini maksudnya apa? Supaya orang takut enggak? Norak. Jadi tidak ada backingan di sini. Yang kami minta dengan tenang agar minta hakim diganti dan tidak usah gertak-gertak kami. Maka Pak Kapolres, saya terima kasih sudah datang, walaupun secara legalitas ini beda ranah. Ini ranahnya yudikatif. Maka polisi seyogianya tidak bisa masuk, tapi kita mau karena Pak Kapolres orangnya sangat soft dan paham. Saya sekali lagi, ini suara pengacara. Ada pengacara yang lain di sidang tidak seramai ini. Tapi kalau pengacara diperlakukan begini, besok akan seperti apa hukum di Indonesia? Silakan Pak Lecu sebagai ketua. Oke, ntar kita tunggu aja ya keputusannya apakah akan diganti atau enggak. Ternyata kalau nggak diganti, ya nggak mau sidang, mau tangkap silakan gitu. Ya kalau memang tim wartawan aja dah gitu karena sama anak media gitu ya. Kemarin juga sama-sama lumayan keringet-keringetan ya di depan DPR gitu ya. Tolonglah ya. Tapi Nyo, terkait kisru di ruang sidang hari ini yang viral banget di semua sosmed, itu nggak abdol kalau nggak teman-teman wartawan menanyakan pendapat dari Bang Pitra.
Oke, ini ada meluncur. Just. Nio, ya. Mau benar-benar intens, mantap. Ini ada tanggapan dari Bang Pitra Romadoni selaku praktisi hukum. Ya, tanggapan perihal kisru di ruang sidang saat persidangan Bang Rasman di PN Jakarta Utara. Kita highlight sedikit, yang mau fullnya silahkan meluncur ke intens. Ceki. Play. Video tersebut yang beredar. Yang pertama, peradilan itu harus dihormati oleh siapapun, dan peradilan itu tidak boleh diintervensi oleh instansi maupun pejabat manapun. Makanya kenapa di peradilan itu tidak ada lambang ataupun foto presiden, karena peradilan itu harus independen dan bermartabat dan harus dijaga harkat dan martabatnya. Jadi kalau ada orang yang membuat kegaduhan ataupun kericuhan di dalam muka persidangan, itu masuk dalam kategori contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Ya, karena lembaga peradilan ini adalah lembaga tertinggi dari para pencari keadilan yang harus dihormati oleh berbagai pihak. Makanya setiap apapun produk peradilan itu haruslah dihormati. Kenapa harus dihormati? Sehingga ada namanya asas ya, res judicata pro veritate habetur, yang artinya apa yang diputus oleh hakim itu haruslah dianggap benar. Jadi produk yang mereka keluarkan itu, walaupun umpamanya kita tidak suka ataupun kita tidak senang dengan kebijakannya, itu harus dihormati, harus dihargai, gitu. Apalagi ini adalah di muka persidangan tadi disampaikan oleh Adinda. Saya kira siapapun itu pihak-pihak yang membuat kegaduhan, kericuhan di muka persidangan, ada pasal yang mengatur terkait dengan itu, pasal pidana yang diatur di dalam pasal 217 KUH pidana. Barang siapa dengan membuat kegaduhan ataupun keributan di muka persidangan, maka dapat diancam pidana. Nah, selain itu juga ya, apabila memang yang membuat kegaduhan itu adalah seorang advokat ya, tentu harus dilandasi dengan dasar kode etik advokat. Ya, kode etik advokat mengatur bahwasannya setiap advokat itu harus menjaga marwah profesi. Jangan nanti terkesan profesi advokat ini seolah-olah seperti preman di muka persidangan. Ada hal-hal yang memang dilakukan apabila memang kita keberatan terhadap dengan kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim. Contohnya apa? Laporkan ke Komisi Yudisial. Kalau memang ada dugaan perbuatan yang memang melawan hukum ataupun terkait dengan suap, ya dicurigai, laporkan ke KPK. Bukan malah kita adu otot-ototan gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Maka saya bilang, kalau melakukan keributan, kegaduhan di tengah persidangan itu yang konteksnya itu merendahkan martabat hakim, saya kira itu adalah pelanggaran kode etik advokat, gitu loh. Dan memang organisasi advokat wajib memeriksa seorang advokat yang membuat kegaduhan tersebut, apa tujuannya gitu loh. Kalau hanya ribut terkait dengan pembelaan, ya saya kira itu nggak ada masalah. Tapi kalau memang dia sudah merendahkan harkat dan martabat hakim, nah ini yang menjadi persoalan. Itu masuk dalam kategori contempt of court, ya, penghinaan terhadap peradilan seperti itu. Oke, ini setuju nih aku nih. Banyak meaning yang aku tangkep di sini nih. Kalaupun mau kencang-kencangan, mungkin ada batasannya gitu kan. Versusnya ke lawannya gitu ya, bukan ke majelis hakimnya gitu. Mungkin ya, kalau mau kenceng-kencengan ya. Terus juga kalau mau ngegas gitu, yang tadi sempat disinggung seolah-olah kayak preman gitu, boleh mungkin. Tapi saat bertemu di ruang diskusi media gitu, bukan di persidangan gitu. Gitu kali ya yang aku tangkap. Makanya kayak Bang Peter tadi sangat menyayangkan ketika terjadi kekisruhannya itu seperti tadi banyak ya viral ya, banyak potongannya juga di live tadi di ruang sidang gitu. Mungkin kalau sebatas di forum diskusi di media itu ya udah it's okay, memang kencang-kencangan kayak gitu sampai berdiri depan-depanan gitu yang biasa sering kita lihat gitu kan. Iya. Sama yang kalau nggak salah nih ya, kalau yang aku tangkap tuh mungkin kalau pada saat melakukan pembelaan agak kenceng masih oke gitu, tapi kalau udah ditujukan ke hakim personal itu baru enggak gitu ya. Kalau udah merendahkan itu tadi tuh. Oke. Nah, tapi menarik nih, apakah tim Bang Hotman akan melihat celah ini gitu sehingga bisa memperkarakan beberapa orang tersebut tadi ada di video gitu. Itu masih belum jelas
seperti apa gitu, apakah ya udah biarin aja atau akan dimanfaatkan gitu momen yang tadi dijelaskan Bang Pitra tadi gitu ya. Ya udahlah yuk. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa nih, memang sambil pantau sosmed nih. Apakah ada update terkait perihal ini atau seperti apa. Sambil menunggu kelanjutannya seperti biasa kita meluncur ke setting YouTube change. Luncur, cus. Yo, seperti cerita one and only dari Saninata. Aku suka nih sekarang konsep kontennya langsung beberapa berita dalam satu konten, gak ngebosanin. Mantap Nyomang, saya selalu ya buat kalian. Amin. Semoga ya diusahakan ya. Kalau misalkan lagi ada materinya kita gas, kalau nggak ada yang satuan gitu kan. Karena kita nyari views juga ya, tolong. Habis yo. Habis, terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan doang kepada Santuy People yang lain tuh berkomen-komen bertisam-tisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya Yoda. Mamang abu yang kabur pakon yang nguap, tapi mangkok cabut dulu dan ciao.